Jadi kaki depannya itu kan kalau singa duduk, harimau duduk, apapun binatang buas, itu ketika mereka duduk kan ini tempel ke atas tanah. Kata Rasulullah, jangan engkau sujud seperti duduknya binatang buas. Nah, ini jadi bagaimana ini? Diangkat ketika sujud, ini jangan ditempelkan ke lambung dan juga diangkat. Perempuan tetap diangkat, namun tidak seperti laki-laki. Cukup sedikit saja, dan ini sedikit dirapatkan, tapi tetap renggang, jangan tempel gini, tapi didekatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita akan teruskan pelajaran tentang perkara-perkara yang sunnah yang dilakukan Nabi dalam sehari semalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang perkara-perkara yang sunnah yang dilakukan Nabi atau dicontohkan Nabi ketika salat. Di pertemuan kita yang terakhir, beberapa hadis mengungkapkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara-perkara yang sunnah di dalam ruku', di dalam i'tidal. Di antaranya ketika i'tidal yang terakhir kita bahas, yaitu ketika i'tidal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan membaca beberapa zikir. Di antaranya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Juga Nabi menyetujui kalimat yang diucapkan oleh salah seorang sahabat ketika i'tidal, yaitu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan kata Nabi, siapa yang membaca itu ketika i'tidal, 12 malaikat. Jadi ketika dibaca oleh sahabat, Rasulullah menyaksikan bahawa ada 12 malaikat berlomba-lomba untuk menaikkan doa itu ke langit atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga boleh membaca doa dasarkan hadis riwayat Muslim, Allahumma tahhirni bisalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz zunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minal wasakh.
Ini hadis riwayat Muslim. Juga disebutkan bahawa Nabi pernah membaca ketika i'tidal. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu tentang perkara yang sunnah yang dilakukan ketika sujud. Jadi sujudnya rukun, melakukan sujud adalah rukun. Namun kitab ini bukan kitab fikih yang membahas seluruhnya, hanya membahas tentang bahagian yang sunnahnya. Maka ada beberapa perkara yang disunnahkan untuk diperhatikan ketika sujud. Jadi kalau rukun dan syarat sah sujud itu melakukan sujud, yang namanya sujud yaitu kepala itu sejajar dengan lutut. Jadi kepala yang ditundukkan sejajar dengan lutut itu dinamakan dengan sujud. Dan syarat sahnya yaitu mensujudkan 7 anggota. Syarat sah sujud mensujudkan 7 anggota, yaitu jabah, jidat atau kening, kemudian 2 tapak tangan, lalu rukbatain, 2 lutut, dan 2 jari-jari kaki atau 2 kaki. 7 anggota itu wajib disujudkan. Kalau ada yang terangkat salah satunya, maka tidak sah sujudnya, maka otomatis batal sujud, batal solat, kecuali dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Contoh dalam kitab-kitab disebutkan, contohnya seperti ketika sedang sujud tiba-tiba lewat kecoak atau lalat atau cicak. Jadi kita otomatis refleks terangkat kepala, terlonjat, itu tidak mengapa, dan dia hendaknya segera kembali ke posisi sujudnya. Tapi kalau disengaja, batal sujud. Nah, bagaimana dengan posisi hidung? Hidung masih ada khilaf. Ada yang mengatakan juga wajib bersamaan dengan kening berdasarkan hadis Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan hidung itu sunnah untuk disujudkan menempel dengan lantai. Artinya di situ masih ada keringanan untuk posisi hidung. Namun pilihannya tetap hidung yang lebih utama ditempelkan ke tempat sujud bersamaan dengan kening. Karena Nabi ketika mengatakan tentang jidat itu menunjukkan isyarat jari untuk hidung. Jidat dan hidung disujudkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang wajibnya. Nah, kemudian sunnahnya apa saja? Yang pertama, yusannu lis-sajid ayujafi ududai an jambai wa batnihi an fakhizai. Hendaknya orang yang bersujud itu merenggangkan di antara sikunya atau apa ini Pak? Penandi. Jadi disuruh renggangkan ketika sujud antara tangan ini dengan rusuknya, dengan rusuk. Jadi jangan ditempelkan. Jadi sujud itu jangan ditempelkan begini, tapi direnggangkan, dibuka. Juga renggangkan antara perut dan paha. Jadi jangan menempel perut dan paha. Jadi sujud jangan kuncup, jangan seperti bunga yang kuncup melekat antara paha dengan lutut, dengan perut, tapi direnggangkan. Otomatis posisi sujud kepala menjauh sehingga paha dan perut tidak menempel. Ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah ini. Yang pertama yaitu
Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayada ibtai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kesaksian dari sahabat ini yaitu Abdullah bin Buhainah, beliau kalau sujud farraja baina yadayhi, beliau buka kedua lengannya, jadi lengannya terbuka, hatta yabdu bayada ibtai, sampai nampak putihnya ketiak beliau. Jadi kalau sudah model begitu berarti kan besar nih bukaan Nabi. Nah, kenapa ada beberapa hadis yang menyebutkan nampaknya ketiak Nabi? Karena dulu pakaian jubah itu besar, Pak. Jadi lubangnya dibesar. Jadi jubahnya bukan model dikatup dengan aneka kancing begini. Tapi jubah masa Nabi itu dari lengan sini ke perut itu besar, Pak. Jadi bukan model terkunci. Jadi begitu dibuka, Nabi berdoa, Nabi sujud, nampak ketiak putihnya. Namun semua keterangan sahabat menyebutkan ketiak putih. Jadi seandainya hadis itu dilihat bukan dari Nabi, seandainya kita yang melakukannya berbeda bunyi hadisnya, mungkin kan nampak ketiak hitamnya, kan obat nanti. Karena kesucian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu putih, putih, bersih, bersinar. Dan sahabat semua mempersaksikan kalau melihat Nabi bagaikan melihat bulan purnama. Begitu indahnya, begitu senangnya hati kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis pertama menunjukkan cara sujud seperti itu dengan merenggangkan. Lalu ada hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, salah satu isteri Nabi. Maimunah bersaksi, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Rasulullah itu kalau sujud, kata Maimunah, law sya'at bahmah an tamurra baina yaday lamarrat. Rasulullah itu kalau sujud, seandainya ada anak kambing, bahmah itu anak kambing, kalau ada anak kambing lewat di antara perut dan pahanya, sungguhlah marrat, pasti lewat. Seandainya ada anak kambing mau lewat, masuk di antara perut dan pahanya, pasti lolos, kata Maimunah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau sudah anak kambing lewat, berarti luasnya antara perut dengan paha ini. Jadi paha ditegakkan, kepala dicondongkan jauh, perut dan paha menyisakan lubang di tengah itu. Ukurannya, kata Maimunah, anak kambing lewat. Itu ukuran. Nah, ini beberapa dalil ini menunjukkan cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada hadis riwayat Abu Daud, antara paha dengan paha, kan sujud tadi sudah dijelaskan, kalau tangan, lengan tangan jangan menempel di rusuk, kemudian kepala menjauh agar perut tidak menempel di paha. Nah, ada tambahan, yaitu antara paha dengan paha itu juga tidak merapat, direnggangkan. Jadi waktu diletakkan lutut, maka paha dengan paha dan lutut dengan lutut atau betis tidak merapat. Hadis dari Abi Humaid As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada farraja baina fakhizai ghaira hamili bitnahu ala syai' min fakhizai.
Rasulullah itu kalau sujud, kata Abu Hamid, beliau itu farraja baina fakhizai, pahanya renggang, jadi tidak rapat paha, otomatis betisnya juga renggang. Jadi bukan lutut ditempelkan dengan lutut samping kanan kiri, tidak, tapi direnggangkan. Nah, yang kemudian sunnah berikutnya yaitu yusannu lis-sajid ay yastaqbila bi atraf asabi' rijlaihi al-qiblah. Ketika sujud, sunnah hukumnya orang yang sujud membuat jari-jari kaki yang sedang sujud itu dihadapkan ke kiblat. Nah, ini banyak kesilapan yang terjadi. Walaupun kesilapannya sunnah, tapi bisa makruh kalau kita sengaja melakukannya setelah tahu. Dan bisa makruh seandainya tidak pernah menuntut ilmu untuk mengetahui bagaimana solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut keterangan dari Abu Hamid juga As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala ana ahfazukum li salati Rasulillah, ku ingatkan kalian bagaimana salatnya Rasulullah, kata Abu Hamid. Bagaimana salatnya Rasulullah? Fa iza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarish wa la qabidahuma wastaqbala bi atraf asabi' rijlaihi al-qiblah. Beliau itu kalau salat tangannya tidak melakukan iftirash. Ini keterangan berikutnya, kata Abu Hamid, beliau kalau sujud tangannya tidak melakukan iftirash, ghair muftarish. Ini maksudnya, ini tangan ni Pak, itu tidak menempel di lantai. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi, ketika sujud janganlah seseorang la yaftarish, janganlah seseorang melakukan iftirash tangannya seperti yaftarishu as-siba', seperti binatang buas yang sedang iftirash. Binatang buas itu kan kalau duduk ni jaro ni apa, ni metipe tangan ini, tangan apa kaki mereka ni yang depan ni. Depan tu tangan apa kaki binatang? Kaki. Jadi kaki depannya itu kan kalau singa duduk, harimau duduk, apapun binatang buas, itu ketika mereka duduk kan ini tempel ke atas tanah. Kata Rasulullah, jangan engkau sujud seperti duduknya binatang buas. Nah, ini jadi bagaimana ini? Diangkat ketika sujud, ini jangan ditempelkan ke lambung dan juga diangkat. Perempuan tetap diangkat, namun tidak seperti laki-laki, cukup sedikit saja, dan ini sedikit dirapatkan, tapi tetap renggang, jangan tempel gini, tapi didekatkan ya. Karena jumhur ulama mengatakan perempuan disuruh tetap menjaga kehormatannya ya. Jadi perempuan jangan raya-raya tak lagi bukan, tetap didekatkan walaupun renggang. Nah, kemudian Abu Hamid melanjutkan, dan kemudian wastaqbala bi atraf asabi' rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Kalau begitu ketika kita sujud, ini kaki belakang ini ditekan, jarinya ditekan agar jari ini membengkok menuju ke arah kiblat. Jadi sujud model tudung aki menteng, jadi begini saja diletakkan, tidak ditekan untuk jari-jari bisa menekuk ke arah kiblat, nyen belum sempurna sujud seperti sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan orang kan itu letakkan kaki di belakang begini saja, padahal disuruh tekan agar menghadap ke kiblat. Ya, makanya kadang-kadang pekerjaan ini harus diulang-ulang informasinya
Ada yang melakukannya tidak sengaja, ada yang tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, walaupun ini pekerjaan sunnah, maka raihlah kecintaan pada Nabi dengan melakukan mutaba'ah. Ikuti, asal sudah tahu, ikuti Nabi SAW. Kalau masalah jari-jari diarahkan ke arah kiblat, itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Semua sepakat mengatakan begitulah sebaik-baiknya orang yang sujud, jari-jari kakinya diarahkan ke arah kiblat. Kita kan ada beberapa perkara yang kadang-kadang sering silap. Saya pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi dan keterangan para ulama, juga kita sering silap ketika takbiratul ihram. Kita tidak hadapkan telapak tangan ini ke arah kiblat. Jadi sering takbir Allahu Akbar, jadi menyamping begini. Padahal apapun caranya, boleh bersetentang dengan bahu, boleh dengan telinga, yang ini tetap ke arah kiblat, bukan singit lagi. Dan ini disepakati oleh semua mazhab berdasarkan keterangan. Begitu juga kaki ini, jari-jari kaki ini, itu tidak ada khilaf, sepakat disunnahkan menghadapkan ke kiblat. Nah, satu yang menjadi khilaf di antara para ulama, kaki di belakang itu rapat atau renggang. Itu yang khilaf. Jadi kalau paha tadi itu disuruh renggang, betis renggang, lutut renggang, jangan disatukan lutut. Kemudian yang jadi perbincangan di antara para ulama adalah kaki di belakang itu rapat atau renggang. Kita melihat pemandangan ini di berbagai masjid, nah yang rapat, nah yang renggang, kan gitu kan. Nanti ada orang yang punya sifat fanatik terhadap apa yang dia ketahui, kadang-kadang memaksa orang untuk melakukan apa yang dia ketahui saja. Di dalam fikih, termasuk dijelaskan dalam fikih 4 mazhab dan bahkan kitab-kitab sekarang, masalah kaki di belakang waktu sujud apakah renggang atau tidak, itu menjadi khilaf di antara para ulama. Pandangan pertama yaitu pandangan dari jumhur ulama, termasuk 4 mazhab, itu mengatakan bahawa kaki di belakang itu tidak dirapatkan, tapi juga direnggangkan. Jadi waktu sujud, kaki di belakang itu juga direnggangkan. Berdasarkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang posisi lutut dan paha dan betis. Jadi ketika Nabi mengatakan jarangkan paha, jarangkan betis, lalu para ulama mengatakan begitu pula kaki, termasuk yang dimaksud oleh Nabi, kaki di belakang tidak rapat tapi renggang. Jadi dibuka antara kanan dan kiri, dibuat jarak, dibuat spasi. Begitu pandangan jumhur ulama. Namun ada pandangan yang kedua, yaitu dari sebahagian kecil ulama, termasuk ulama-ulama Arab Saudi yang mempopulerkan pandangan ini, yaitu Syekh Albani dalam kitab Sifat Salatin Nabi, lalu juga Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka mengatakan bahawa kaki di belakang waktu sujud rapat, dirapatkan, jadi tidak direnggangkan. Dengan dalil
Aisyah radhiyallahu anha, jadi ada hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika bangun di tengah malam, beliau tidak mendapatkan Nabi di sampingnya. Jadi ketika Aisyah bangun, tidak ada Nabi di samping Aisyah, karena suasana kamar Nabi gelap. Suasana kamar Nabi gelap, tidak ada lampu. Jadi Aisyah meraba-raba, maksudnya beliau mencari Nabi. Di mana Nabi SAW dalam gelap itu? Disitulah Aisyah memberi keterangan bahawa Nabi ternyata sedang melakukan salat tahajud. Nabi sedang melakukan salat tahajud, dan Aisyah mengetahui bahawa Nabi sedang salat, terpegang kaki Nabi ketika sujud. Dan Aisyah bersaksi ketika beliau memegang kaki Nabi, kedua kaki Nabi mabsutatani, kedua kaki Nabi merapat. Dalam riwayat yang lain, beliau juga yang mengatakan kedua mata kaki Nabi merapat. Jadi ketika Aisyah raba-raba terpegang, ternyata dua kaki Nabi merapat. Di situ zahir hadis ini menunjukkan bahawa Nabi berdasarkan keterangan Aisyah merapatkan kaki. Sekaligus hadis itu menjadi salah satu hadis yang menjadi pegangan sebahagian besar para ulama yang menyatakan kalau bersentuhan suami isteri tidak batal wudu. Termasuk hadis itu yang menjadi sandaran, yaitu Aisyah ternyata memegang kaki Nabi, dan Nabi ternyata tidak membatalkan salatnya. Nabi langsungkan salat. Jadi masalah batal wudu tidak batal wudu pun khilaf. Mazhab Syafi'i yang mengatakan batal. Selain mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal wudu kalau bersentuhan suami isteri, namun mazhab Hambali mengatakan kalau bersentuhan diiringi dengan syahwat batal, tapi kalau tidak diiringi dengan syahwat tidak batal. Maliki dan Hanafi total mengatakan tidak batal, karena baru batal yang dimaksud bersentuhan kalau berhubungan suami isteri, baru batal wudu. Jadi masalah rapat kaki atau tidak rapat kaki ketika sujud itu khilaf di antara para ulama, tapi sebahagian besar mengatakan tidak rapat, disuruh renggangkan. Oleh karena itu silahkan, yang mau renggangkan boleh, yang mau rapatkan boleh, silahkan. Tidak ada satu ketentuan pasti di situ, dan jangan memperberat-berat urusan di dalam urusan yang Nabi sendiri pernah melakukan begini, pernah melakukan begitu. Karena kadang-kadang begini, ada sebahagian kecil orang baru mengetahui sesuatu itu langsung dia proklamirkan. Asal dia baru baca satu hadis, tidak baca keterangan dari pandangan-pandangan yang lain yang mungkin punya dalil juga, itu langsung dia katakan, oh rupanya kita salah selama ini, rupanya kaki harus dirapatkan, padahal yang dia baca baru satu keterangan. Nah, itu kadang-kadang penyakit itu yang membuat resah orang-orang yang menerima informasi, padahal enggak salah, karena ada beberapa keterangan yang lain. Baik, berikutnya sunnah berikutnya yaitu yusannu ayyatiya bil azkar al-waridah fis sujud. Disunnahkan ketika sujud untuk membaca wirid-wirid yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi sujudnya rukun, bacaan di dalam sujud itu sunnah. Apa saja doa-doanya? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim pernah membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Itu pernah dibaca dalam rukuk, juga pernah dibaca dalam sujud. Kemudian Nabi juga pernah membaca berdasarkan hadis riwayat Muslim juga dari Aisyah, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Kemudian Nabi juga pernah membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini juga menjadi doa ketika sujud sajadah. Lalu Nabi juga pernah membaca Allahumma ighfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan di antara bacaan yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal azim. Dalam hadis subhana rabbiyal azim, namun ada tambahan dari hadis yang berbeda dengan mengucapkan wa bihamdih. Nah, ini zikir-zikir ini itu menjadi sunnah dibaca di dalam sujud. Kemudian disunnahkan menambahkan di dalam sujud al-iksar minad doa. Disunnahkan menambahkan doa, disuruh memperbanyak doa ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ammas sujud fajtahidu fit du'a. Ketika engkau sujud, maka berjihadlah engkau untuk berdoa. Maksudnya ketika sujud jangan lepaskan, perbanyaklah doa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Setelah engkau berdoa dalam sujud, yakinlah bahwa Allah akan mengijabahkan doamu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, posisi yang paling dekat, inna aqraba ma yakunul 'abdu li rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Fa aksir ad-du'a fi sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi dalam sujud itu disuruh perbanyak doa. Ada yang mengatakan sujud yang terakhir, padahal tidak ada dalil bahwa Nabi mengatakan sujud yang terakhir. Semua sujud disuruh perbanyak doa, terutama bagi yang sedang salat sendiri, salat sunnah. Jadi perbanyak doa ini tidak berlaku bagi imam dan makmum, karena imam harus menjaga perasaan makmum dan makmum tidak boleh melawan imamnya, sehingga imam sudah hampir selesai solat, makmum masih sujud. Jadi kalau dalam solat jamaah, urusan ini disuruh ringankan, tidak usah memperbanyak doa karena ada perkara yang lain yang membatasi. Tapi kalau solat sendiri, silahkan sujud lama-lama, lalu perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Doanya apa saja tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Tidak dibatasi. Kadang-kadang Nabi membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi yang mau berdoa bebas, dan usahakan doa itu doa-doa yang ma'sur, yang berasal dari Nabi SAW. Dan jangan berdoa dengan bahasa selain daripada bahasa yang telah diwiridkan oleh Nabi SAW.
Jadi jangan berdoa dengan bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Aceh. Karena salat itu tidak boleh ada bahasa ajam di dalamnya. Jadi paling bagus itu semua doa yang kita hafal keluarkan dalam sujud. Oh, rupanya kita enggak banyak hafal doa. Ulang-ulanglah kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu pun tidak bisa. Perbanyaklah mengulang-ulang subhana rabbiyal azim, walaupun mencapai ratusan kali, silakan, dibolehkan. Sujud itu tempat kita memohon kepada Allah. Allah istijabahkan doa orang-orang yang berdoa di dalam sujud. Nah, ini sunnah menjaga sujud dengan doa-doa. Kemudian sedikit lagi Bapak Ibu, ini kalau saya stop cepat pun nggak bisa pulang juga. Bagus kita duduk di sini. Kalau hujan berhenti sekitar jam 9, tak ketawa bos. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian minas sunnah ay yafrushal musalli rijlahul yusra. Duduk ketika sujud. Bagaimana duduk ketika sujud? Oh, mohon maaf. Setelah sujud kan bangkit dari sujud. Duduk di situ, duduk di antara dua sujud. Bukan duduk ketika sujud. Duduk di antara dua sujud itu bagaimana sunnahnya? Ada perbedaan cara menyikapi duduk, baik duduk antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tapi ini bukan duduk tahiyat awal dan bukan duduk tahiyat akhir. Jadi kalau duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir itu ada perbedaan di antara para ulama. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan duduk, semua duduk itu tawarruk, yaitu duduk seperti tahiyat awal. Semua duduk. Mohon maaf. Menurut mazhab Hanafi semua duduk iftirash. Duduk seperti tahiyat awal. Menurut mazhab Malik semua duduk, baik tahiyat awal, tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Duduk tawarruk. Seperti duduk tahiyat akhir. Baik rakaat kedua, rakaat keempat, duduknya tawarruk. Menurut mazhab Syafi'i, tahiyat awal duduknya iftirash, tahiyat akhir tawarruk, seperti yang kita lakukan biasanya. Menurut mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, kecuali pada solat-solat yang hanya berjumlah 2 rakaat. Jadi yang tidak ada tahiyat awalnya. Jadi mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Sedikit berbeda, mazhab Hambali mengatakan kecuali pada solat-solat yang hanya berjumlah 2 rakaat, maka disuruh duduk iftirash. Seperti solat subuh, menurut mazhab Hambali, karena tidak ada tahiyat awal, solat subuh itu duduknya seperti duduk tahiyat awal. Ini dalam mazhab Hambali. Maka bapak dan ibu jangan heran, kadang-kadang ada saudara kita di samping mengamalkan ini. Salat subuh tidak duduk tawarruk, tidak duduk lagi tahiyat akhir, tapi duduknya seperti tahiyat awal. Ini pandangan mazhab Hambali. Kalau salatnya cuma 2 rakaat, duduk akhirnya tetap iftirash. Nah, yang mau saya kasih tahu bahwa perbedaan itu hanya terjadi pada duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Sedangkan di sini yang dibicarakan adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara 2 sujud tidak ada khilaf. Disuruh duduk bagaimana? Ayyabtarish, duduknya seperti duduk tahiyat awal, duduk iftirash. Dan ini berdasarkan hadis dari Hamid As-Sa'ini
iza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Rasulullah itu ketika duduk di antara dua sujud, maka beliau duduknya dalam keadaan iftirash. Jadi duduk sebentar begitu, lalu sujud lagi, itu duduknya sunnah melakukannya dengan cara iftirash. Kecuali bagi mereka yang punya kesukaran untuk melakukannya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai informasi terakhir, ketika sudah sujud selesai, disunnahkan sebelum bangkit untuk duduk istirahat. Ini sudah sujud 2 kali. Ketika mau naik ke berdiri, tentu biasanya ini terjadi pada rakaat pertama dan ketiga. Karena rakaat kedua ada duduk tahiyat. Ini duduk rakaat pertama dan kedua. Ketika mau bangkit ke atas, disunnahkan, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, disunnahkan duduk istirahat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah pernah dilihat sedang salat oleh Malik, fa iza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Jadi keterangan dari Malik, Rasulullah itu kalau mau bangkit dari sujud di rakaat yang witir, rakaat yang ganjil, yaitu rakaat ke-1 dan ke-3, sebelum beliau bangkit, lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak langsung bangkit, tapi beliau meluruskan tulang punggungnya. Maksudnya beliau duduk dulu begini sebentar, baru beliau bangkit. Itu yang menjadi sandaran tentang adanya sunnah untuk duduk istirahat ketika bangkit. Ini dikuatkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi dalam mazhab Hanafi ini tidak disunnahkan. Mazhab Malik pun tidak disunnahkan. Jadi yang mau duduk boleh, yang mau naik langsung silahkan. Tapi Syafi'i dan Hambali menyunnahkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari ini. Lalu hadis berikutnya, Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti aku salat. Berarti sudah ada keterangan tentang adanya duduk istirahat ketika bangkit menuju berdiri. Demikian keterangan-keterangan tentang sunnah-sunnah seputar sujud dan bangkit dari sujud. Wallahu a'lam bissawab.